Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi hari ini ya di channel 1001 Ide Bisnis ya. Merupakan channel untuk ide-ide bisnis bagi para teman-teman yang ingin memulai usaha, teman-teman UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya ya. Kali ini kita akan mengupas sharing mengenai bisnis jasa laundry ya. Dimana memang bisnis ini teman-teman memiliki peluang yang sangat menjanjikan ya, dimana memang dibutuhkan oleh banyak orang ya, baik di komplek-komplek perumahan, kemudian di kos-kosan mahasiswa segala macam ya. Jadi memang sangat-sangat berpotensi dan bisnis ini juga jangka panjang teman-teman. Nah, kemudian mengapa bisnis ini sangat penting teman-teman ya? Karena ini memiliki pasar yang sangat stabil ya, dimana di beberapa survei memang bisnis ini, jasa laundry ini terus meningkat ya. Banyak laundry baru bertumbuh di perumahan karena memang memiliki prospek yang cerah dan stabil teman-teman. Kemudian juga memiliki pendapatan yang konsisten ya, di mana bisnis laundry ini memang memberikan pendapatan yang stabil, dalam artian memang ini ketika market pasarnya udah dapat ya, maka kita tinggal men-scale up pendapatan kita dengan jasa-jasa tambahan di bisnis laundry. Nah, yang ketiga adalah memang peluang pengembangan teman-teman. Jadi memang di awal misal hanya bisnis laundry kiloan, nah nanti kita akan biasanya naik menjadi jasa dry cleaning untuk jas, safari ya, pakaian-pakaian tertentu, gaun. Nah, juga biasanya ada penyewaan alat pengering hingga memang penjualan, misalkan penjualan bahan-bahan deterjen teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga langkah-langkah perlu melakukan riset dan perencanaan nah teman-teman. Jadi memang kita harus melakukan studi kelayakan dulu nih sebelum kita membuka bisnis ini ya. Kita melakukan riset tentang potensi pasar, misalkan pesaing gimana, demografi, kemudian juga titik-titik yang memang memperkirakan di titik ini layak untuk menjadi tempat laundry kita. Nah, yang kedua adalah memang perencanaan keuangan teman-teman. Jadi kita memang harus membuat satu proyeksi pendapatan ya. Jadi berapa revenue, berapa operasional, berapa laba. Jadi kita memang bisa mengestimasi modal awal kita. Kita ingin laundry skala kecil atau menengah atau laundry skala besar ya. Kalau skala menengah atau besar kita bisa sewa misalkan ruko di pinggir jalan. Nah, kemudian yang ketiga yang gak kalah penting adalah persiapan izin usaha teman-teman. Jadi memang kita harus mempelajari ya izin usahanya yang diperlukan. Misalkan kalau skala kecil ya cukup sampai di lurah kali ya, atau sampai di kecamatan. Nah, tapi jika skala besar, jika kita ingin bekerja sama dengan beberapa hotel atau rumah sakit atau apa, biasa diperlukan izin-izin utama hingga sampai ke badan perizinan ya, seperti PTSP dan lain-lain ya. Kemudian gimana sih persiapan bisnis laundry itu teman-teman? Jadi yang pertama kita bisa melakukan pemilihan lokasi nih. Nah, lokasi ini memang cukup penting ya. Nah, memang di awal kita bisa mungkin di rumah sendiri atau di tempat sendiri, tapi bisa jadi kita memang mencari lokasi-lokasi strategis yang mendekati market, mendekati pelanggan yang saya sebutkan di atas teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan branding. Nah, ini cukup penting teman-teman, karena dengan branding ini orang bisa mengenal dan mengingat kita. Nah, makanya kita biasanya membuat logo ya, juga desain seragam untuk karyawan. Nah, ini akan menciptakan citra yang profesional, yang menarik bagi pelanggan. Nah, juga kita mestikan siap mempersiapkan peralatan dan sistem ya. Jadi memang kita harus investasi di mesin-mesin cuci yang terbaik, misalkan seperti itu. Juga kita harus punya sistem kinerja manajemen yang baik teman-teman. Kemudian investasi awal. Nah, berapa sih investasi awalnya? Ini yang paling banyak ditanya oleh teman-teman pemula yang memang ingin memulai bisnis laundrynya. Satu,
tempat. Nah, tempat ini jika memang pengen hemat di awal, kita bisa gunakan rumah sendiri, tempat sendiri ya. Beberapa kawan-kawan saya memang menggunakan garasi rumah sendiri ya untuk memulai bisnis ini. Ya tentu saja ini adalah nol investasinya ya kan ya, karena di tempat sendiri. Cuma memang kalau kita ada beberapa renovasi ya, kita cat misalkan ya, kemudian kita bikin interior yang sedikit bagus ya, tidak banyak lah. Nah, tapi juga bisa kita sewa tempat di luar, sewa toko ya, atau sewa ruko yang ingin skala besar seperti itu. Nah, yang kedua adalah mesin cuci. Nah, ini memang di kita bervariasi harganya ya, mesin cuci ya, beda merek, beda fungsi ya, semakin bagus semakin mahal. Di sini kita asumsinya memang hanya 10 juta teman-teman budget awalnya. Kemudian yang ketiga adalah mesin pengering. Nah, ini 8 juta rupiah. Kemudian kita juga mesti siapkan lemari dan rak ya. Ini asumsi kita 1 juta rupiah lah teman-teman. Karena lemari atau rak berfungsi untuk menaruh atau menempatkan pakaian-pakaian yang memang setelah dicuci kita pajang, yang nantinya akan diambil oleh para pelanggan atau customer ya. Kemudian juga bahan-bahan untuk cuci. Nah, ini misalkan deterjen dan pewangi yang nggak banyak lah. Di awal kita hanya butuh 250.000 asumsinya. Kemudian ada perlengkapan nih yang harus kita siapkan juga. Satu misalkan timbangan, kemudian hanger ya kan ya, setrika untuk setrika baik setrika biasa maupun setrika uap teman-teman. Juga ada plastik kemasan, keranjang, dan juga misalkan alat tagging ya, alat tagging untuk untuk mengkode atau memisahkan ini pakaian pelanggan A, ini pelanggan B, dan seterusnya teman-teman. Jadi total awal modalnya kurang lebih ya 20 juta lah ya. Ini asumsi teman-teman ya. Nah, baru nanti kita selanjutnya akan sharing mengenai promosi dan pemasaran teman-teman. Nah, ini memang yang efektif saat ini adalah pemasaran online ya, karena dengan online ini jauh lebih hemat, lebih efektif, dan bisa menjangkau ya, tempat-tempat yang jauh seperti teman-teman ya. Kita misalkan pakai website, media sosial ya, pakai ya, Facebook Ads, Instagram Ads seperti itu ya. Yang kedua adalah memang menjalin kerjasama dengan komunitas lokal. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita jika dekat apartemen kita ajak kerjasama ya dengan bagi hasil misalkan, atau dekat rumah sakit ya kita bisa sampaikan jasa kita, atau hotel seperti itu kawan-kawan. Ini memang untuk level-level kerjasama antar korporasi ya, antar instansi, antar organisasi perusahaan seperti itu. Juga kita harus memberikan pelayanan yang unggul ya. Jadi memang kepuasan pelanggan itu adalah memang yang harus kita lakukan yang utama. Kita harus ramah dalam memberikan pelayanan, cepat ya, juga akurat teman-teman, untuk membina hubungan jangka panjang seperti itu. Nah, dalam operasional dan pemeliharaan kualitas teman-teman, memang yang pertama kita lakukan adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, ini memang harus kita siapkan, karena di awal kita buka biasa karyawan nggak tahu apa-apa. Nah, kita harus memberikan pelatihan ya, memang dari cara mencuci, cara mensetrika pakai uap, misalkan setrika uap, cara mempacking, cara melayani pelanggan, dan seterusnya. Nah, yang kedua memang kita harus rutin sebagai owner untuk kontrol kualitas. Nah, memang ini ya di awal-awal kita harus kerja keras teman-teman. Kita cek gimana cara mencuci karyawan kita, gimana cara mengeringkan, melipat pakaian tadi, melayani pelanggan. Nah, itu memang leads by sample. Owner harus memberi contoh biasanya, dan memang ya kontrol ini di awal-awal memang mesti rigid, mesti rutin ya. Tapi nanti berjalannya waktu, sistem udah jalan, kontrol kita bisa semakin kurang. Nah, yang ketiga adalah memang pemeliharaan peralatan. Nah, ini penting teman-teman untuk jangka panjang, karena alat-alat kita, mesin-mesin kita dipelihara ya, supaya tidak ada misalkan mengganggu operasional perusahaan ya, mengganggu operasional bisnis kita seperti itu, dan kinerjanya bisa optimal, kita servis ya seperti itu. Kemudian pendapatan. Nah, ini nih, berapa sih Bang pendapatan yang
yang biasa didapat ya ini sih bermacam-macam ya, tergantung skala bisnis laundry kita, skala kecil, skala menengah, skala besar ya. Di sini kita berasumsi memang skala kecil laundry di perumahan atau komplek ya. Misalkan kita ada jasa cuci pakaian kiloan dan non kiloan ya. Anggap non kiloan misalkan 200.000 per hari dan pakaian kiloan 200.000 juga per hari. Jadi kita asumsi teman-teman dapat 400.000 per hari ya. Maka dimana memang ini pendapatan bersih yang sangat menjanjikan. Jadi kita bisa BEP kurang lebih 50 hari ya, 2 bulan lah ya, kita udah bisa balik modal. Cukup menggiurkan dan menjanjikan ya, seperti itu. Nah, terakhir tips sukses bisnis ini teman-teman. 1, lakukan riset pasar, dimana memang ini sangat-sangat penting ya. Demografi, wilayah tadi saya bilang, kemudian juga titik-titik lokasi strategis, mendekati pelanggan. Nah, ini sangat penting, dimana memang riset ini cukup riset sederhana saja ya. Kemudian investasi dalam bentuk peralatan laundry yang berkualitas. Nah ya, jadi memang harus nih kita beli mesin yang memang bagus dan cukup komplit dalam fungsi-fungsinya. Kemudian memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Nah ini memang untuk membangun hubungan jangka panjang. Lalu kita menggunakan deterjen dan bahan pembersih yang efektif ya, agar memang cucian kita benar-benar bersih, benar-benar wangi. Nah, kemudian tawarkan jasa tambahan ke pelanggan, misalkan jasa antar jemput atau bayaran bisa mingguan atau bulanan teman-teman. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya kan ya. Lalu kita bisa promosi melalui media sosial, melalui website ya, atau ya kerjasama tadi dengan hotel, rumah sakit, apartemen. Nah, ini untuk mengcreate tambahan pendapatan kita. Kemudian kita memang harus memantau ya, memang harus memonitor kinerja bisnis laundry di kita. Nah, ini memang menjadi tips dan trik sukses di bisnis ini, kawan-kawan ya. Nah, itu beberapa sharing dari saya teman-teman. Harapannya memang ya ada yang tergerak hatinya membuka bisnis baru, salah satunya adalah bisnis laundry ini. Kiranya ini sharing session dari saya, 1001 ide bisnis. Salam sukses, salam 1001 ide bisnis teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.